Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, haleluya. Saya ucapkan berkat, damai sejahtera atas kita semua pendengar Sobat Maestro malam hari ini. Biar malam ini menjadi malam dahsyat, malam yang luar biasa. Karena malam ini kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita pendengar Sobat Maestro dimanapun kita berada malam hari ini, bahkan hari-hari ke depan, menjadi hari-hari di mana kita melihat pemeliharaan Tuhan, kita melihat pembelaan Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan. Betul, mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan buat setiap kita semua mengalami hal yang sama. Hanya keputusan kita lah hari-hari ini, apakah kita tetap mau hidup dekat dengan Tuhan, apakah kita tetap mau hidup bersyukur. Karena kalau kita membandingkan diri, kita membandingkan dengan siapa? Semua orang mengalami hal yang sama. Karena itu biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya apa yang Alkitab catat, kita dekat dengan Tuhan, kita merasa kuat. Kita dekat dengan Tuhan, kita dapatkan pengharapan yang baru. Kita dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah lelah menjalani hidup ini. Karena itu biarlah malam hari ini kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman-Nya tidak pernah lalu, melainkan tetap tinggal dan menjadi rema dalam hidup setiap kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami bersyukur kalau hari ini adalah hari terakhir di bulan April. Kami percaya kalau kami boleh melalui ini sekalipun ada dalam keadaan goncangan yang begitu besar. Tapi kami percaya kalau kami boleh melalui bulan April ini, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang masih mengaruniakan kesehatan, Tuhan yang masih mengaruniakan pemeliharaan, anugerah Tuhan ada atas kehidupan kami. Sehingga ya Bapa, malam hari ini kami rindu tetap terus dikuatkan oleh firman-Mu. Kami rindu untuk tetap terus dibekali oleh firman-Mu, sehingga hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika hidup kami ada dalam rencana Tuhan, maka badai hidup tidak bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu biarlah Roh Kudus melalui firman-Mu malam hari ini kami dengar, kami terus dibekali, kami terus dipersiapkan, kami terus diingatkan akan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidup setiap kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami sendingkan telinga kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan bawakan atau sharing tema tentang kekuatan di dalam Tuhan. Karena saya percaya betul hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lalui, kita perlu kekuatan yang baru. Kenapa? Karena setiap hari ada aja masalah yang baru, ada aja pergumulan yang baru, ada aja tantangan yang baru. Istilahnya masalah melahirkan masalah, sehingga pada akhirnya Tuhan, kok ada masalah yang belum selesai, datang masalah yang baru, ya kan? Pada akhirnya kita bertanya-tanya, Tuhan, sampai kapan masalah ini berakhir? Sampai kapan pergumulan ini ada? Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang akhirnya mulai mengeluh, akhirnya mulai komplain sama Tuhan, dan akhirnya tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena keadaan yang terjadi. Sebagai hamba Allah, malam hari ini saya mau ingatkan, yang kita perlukan adalah bukan menanyakan kepada Tuhan terus-menerus kapan masalah ini, kapan badai ini berlalu. Yang perlu kita lakukan adalah, Tuhan beri aku kekuatan untuk aku boleh melalui badai hidup ini. Kenapa? Karena di balik badai hidup ada pelangi yang dahsyat. Di balik kesusahan, kesulitan selalu ada janji-janji Tuhan yang tergenapi. Dan di balik setiap padang gurun selalu ada tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, saya mau kita semua baca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Daniel pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-32. Satu ayat saja, Daniel pasal 11 ayat 32. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kalau Sobat Maestro ada di depan Alkitab, saudara bisa baca sama-sama sehingga kita mendengarkan firman Tuhan ini. Daniel 11 ayat 32 bilang seperti ini. Dan orang-orang yang berlaku fasik
Apa itu fasik? Orang yang sudah tahu kebenaran, orang yang sudah mengenal Yesus namun hidupnya masih belum tinggal dalam kebenaran, orang yang sudah tahu firman namun tidak melakukan firman, itu adalah orang fasik. Orang-orang yang berlaku fasik, Alkitab katakan, terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di hari-hari terakhir setiap orang akan diusahakan untuk dibujuk oleh iblis untuk menjadi murtad. Kenapa? Karena iblis setan bekerja sampai dengan sekarang. Sampai dengan saat ini dia melihat adanya kemungkinan umat Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan. Adanya kemungkinan umat Tuhan yang pada akhirnya murtad, kecewa daripada Tuhan. Maka Alkitab catat orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, dengan kelicikannya, dengan kecerdikannya, kelihayannya berkata-kata. Si iblis akan berusaha menipu kita, mengambil alih situasi, mengambil alih keadaan untuk membujuk orang-orang benar, untuk membuat daya tarik kepada orang-orang benar, supaya kita ujung-ujungnya murtad, lari dari Yesus. Dan ini adalah goal, ini adalah kerinduan iblis di akhir zaman. Lalu ayat selanjutnya apa dikatakan? Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Oh haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, malam hari ini kita belajar ada dua pandangan. Yang pertama, kita mengerti bahwa masalah bisa membawa kita dibujuknya oleh iblis. Akhirnya kita kecewa dari Tuhan, lari dari Tuhan, kecewa pergi meninggalkan Tuhan. Namun di sisi lain ada umat yang tetap mengenal Allahnya. Sekalipun masalah yang sama yang ditimpakan kepadanya, sekalipun masalah yang sama yang dialaminya, namun karena sudah mengenal pribadi Allahnya, maka dia akan tetap kuat dan dia bertindak. Apa tindakannya? Aku tetap percaya sekalipun aku belum melihat jalan keluar. Apa tindakannya? Aku tetap percaya sekalipun aku belum melihat doa-doaku dijawab. Apa tindakannya? Aku tetap percaya sekalipun masalah, badai, tantangan hidup ada di depanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada di posisi yang mana? Semua orang menghadapi masalah, semua orang menghadapi pergumulan, semua orang menghadapi padang gurun. Namun ada orang-orang yang dibujuk oleh iblis, dibujuk oleh setan untuk murtad, kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada sesama, oleh karena keadaan, oleh karena masalah. Namun ada orang-orang yang tetap kuat. Kenapa kuat? Karena mereka mengenal Allahnya. Dan bukan cuma mengenal Allahnya, namun mereka mau bertindak. Nah hari ini yang kita perlukan adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya ketika padang gurun yang kita hadapi, supaya ketika masalah yang kita jalani, kita tetap fokus kepada panggilan kita. Apa? Menyelesaikan apa yang sudah kita jalani. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah lari dari padang gurun. Kenapa? Karena justru di balik masalah kita dibentuk. Justru di balik masalah kita diproses menjadi bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Masalah padang gurun yang Tuhan izinkan adalah bentuk cinta kasih Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Namun seringkali kita terlalu fokus kepada padang gurunnya, seringkali kita fokus kepada masalahnya sehingga kita tidak melihat apa di belakang itu semua. Kita selalu megang janji Tuhan bahwa di balik segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita mengerti proses ini harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena justru dengan proses ini kita dibentuk. Justru dengan proses ini kita lebih mengenal Tuhan. Justru dengan proses ini kita lebih kuat dalam menghadapi masalah bersalah berikutnya. Nah Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan adalah dasar kekuatan orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, pengenalan akan Tuhan adalah dasar kekuatan dari orang percaya. Itu sebabnya Daud bilang begini dalam Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Haleluya. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Daud jelas betul dia mengatakan orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepada Tuhan. Saudara, sudahkah kita mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh? Sehingga ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, betul air mata keluar dari mata kita, betul masalah ada di hadapan kita.
Namun jangan sampai kita pergi meninggalkan kasih Tuhan. Kenapa? Karena justru di balik semuanya ini kita akan melihat segala kedahsyatan tangan Tuhan menolong dan membela kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar sama-sama. Kita berusaha mengerti sama-sama bahwa setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi adalah membuat setiap hidup kita kuat. Kenapa? Supaya kita kuat, supaya Alkitab katakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Kita belajar mengenal pribadi Allah kita lebih lagi melalui firman-Nya, melalui pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Saudara tahu, bangsa Israel begitu banyak mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Mulai dari keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib, dengan tangan Tuhan yang kuat. Lalu ketika diperhadapkan dengan jalan buntu, di belakang ada orang-orang Mesir, tentara Firaun, di depan ada Laut Teberau. Bagaimana Tuhan membelah Laut Teberau, berjalan di tengah-tengah tanah kering, saudaraku. Mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka mengalami pengalaman indah bersama Tuhan, mereka mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Namun kenapa dari setiap mereka tidak ada yang masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena mereka terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak komplain. Sekalipun mereka melihat begitu banyak pertolongan, mereka haus, dari batu keluar air, mereka lapar, Tuhan menyediakan makanan dari embun setiap pagi, bahkan Tuhan kirimkan burung untuk mereka makan daging sampai kenyang. Namun mereka tetap tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bilang, kau keras kepala, kau kepala batu, kau tegar tengkuk, kau susah diatur. Engkau tidak akan pernah masuk kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau melihat janji Allah tergenapi dalam hidup kita, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, belajar nikmati proses. Di dalam kita menikmati proses, kita selalu ingat kemarin Tuhan sudah tolong saya, maka proses yang sekarang pun Tuhan pasti tolong saya. Saya teramat yakin dan percaya Sobat Maestro sudah banyak mengalami pengalaman indah bersama Tuhan. Mungkin bukan 1-2 kali, mungkin sering. Namun sering kali juga kita berhadapan dengan masalah, dan pada akhirnya kita bilang, Tuhan kira-kira Tuhan tolong saya enggak ya? Tuhan kira-kira Tuhan bela saya? Tuhan kira-kira Tuhan mampu enggak ya saya melalui? Come on, kemarin Tuhan sudah tolong kita, memampukan kita. Belajar melihat histori dong. Belajar melihat masa lalu bukan untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita, namun untuk mengingat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya pelajari pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama dari firman-Nya. Kita belajar, kita menggali, kita mendalami, bersyukur. Kita punya Radio Maestro supaya setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Dan setiap hari kita belajar untuk terus mengenal kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan hukuman Tuhan melalui firman-Nya. Dan pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, pribadi Allah kita dengan pengalaman, melalui pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah lupakan pengalamanmu bersama Tuhan. Bagaimana kemarin Tuhan tolong engkau, bagaimana kemarin Tuhan meluputkan engkau dari masalah, bagaimana kemarin Tuhan menjadi pembela hidupmu, bagaimana kemarin Tuhan mengangkat hidupmu dari lubang kubur, tanah yang menghanyutkan kita, laut yang menghanyutkan kita, tanah yang berusaha menenggelamkan kita. Pada akhirnya kita diangkat Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, namun murni karena tangan Tuhan mengasihi kita. Belajar kembali mengingat itu sehingga hidup kita tetap terus percaya. Kenapa? Karena kita kenal Allah kita. Jadi Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, saya pelajari ada beberapa hal. Siapa pribadi orang yang mengenal Allahnya? Siapa pribadi orang yang mengenal pribadi Tuhannya yang dia sembah? Yang pertama, pribadi orang yang dapat dikatakan mengenal Allahnya adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, dimanapun kau berada, di dalam kekristenan tidak ada gray area, tidak ada abu-abu. Ya hendaklah engkau katakan ya, tidak hendaklah kau katakan tidak, selebihnya berasal daripada iblis. Karena itu kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah tahu kebenaran. Jangan jadi orang fasik yang sudah tahu kebenaran namun masih tinggal dalam dosa, yang sudah tahu bahwa menipu, membohong, berdosa adalah dosa di hadapan Tuhan, namun kita masih melakukannya. Orang-orang seperti ini Alkitab catat akan diseretnya untuk murtad. Karena berlaku fasik, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan sudah katakan. Jadi yang pertama saya pelajari siapa yang dapat dikatakan pribadi yang mengenal Allahnya, yang tetap kuat di tengah-tengah masalah, yang bisa bertindak di tengah-tengah badai, adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Firman Tuhan jelas katakan, jika kita mendengar firman dan kita melakukannya, maka kita dikatakan seumpama orang yang mendirikan rumah di atas batu.
Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, sekalipun ada angin ribut menerpa rumah itu, Yesus bilang apa? Rumah itu akan tetap kuat dan tetap kokoh karena dasarnya dibuat dari batu. Seperti itulah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Bukan cuma sekedar mendengar lalu melupakannya. Kita mendengar dan kita melakukannya, orang itu akan menjadi orang yang kuat. Yang dikatakan Alkitab, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Berbeda dengan orang yang hanya mendengarkan firman namun tidak melakukannya. Yesus mengumpamakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, sehingga ketika badai ribut datang, angin besar datang, hancurlah rumahnya. Kenapa? Karena tidak kokoh dan didirikan di atas pasir. Saudara mau memiliki hidup yang kuat? Kalau kita memiliki hidup yang kuat, sederhana, lakukan firman. Kalau kita memiliki hidup yang kuat, tinggallah dalam kebenaran. Sehingga pada akhirnya hidup kita bukan lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi hidup kita menjadi batu loncatan bagi orang lain, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Jadi yang pertama, siapa yang dapat dikatakan orang yang mengenal Allahnya? Yang pertama, orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Dia tahu apa yang Allahnya tidak suka. Dia tahu apa yang Allahnya mau untuk dilakukan. Dia mengenal pribadi Allahnya. Dia tahu betul siapa pribadi Tuhannya, sehingga dia akan mengerjakan apa yang Tuhannya mau. Sobat Maestro, hari-hari ini begitu banyak tawaran-tawaran yang mengarahkan kita kepada jalan-jalan di luar kebenaran. Tapi malam hari ini juga izinkan saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk mempromosikan hidupmu. Tuhan tidak kekurangan cara untuk mengangkat hidupmu. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati dan memelihara hidupmu selama kita hidup dalam kebenaran. Jangan pernah bilang sama saya, tapi pendeta saya udah berusaha, tapi saya udah mampu, tapi kok seakan-akan jalan stuck. Mungkin Tuhan mau saya sedikit bohong, mungkin Tuhan mau saya sedikit culas, mungkin Tuhan mau saya sedikit menyikut teman saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu adalah intimidasi iblis. Saya teramat yakin dan percaya orang yang berjalan dan kebenaran tidak dipromosikan Tuhan. Mungkin akan terkesan lambat, tapi ingat, kalau Tuhan yang menolong dan menyertai kita, maka sekalipun lambat, kita akan terus naik dan bukan turun, terus menjadi kepala dan bukan ekor. Saya teringat ketika Yosua diingatkan oleh Allah. Allah bilang kepada Yosua, Yosua, tetaplah terus merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan hidupmu berhasil dan beruntung. Dalam kekristenan kita percaya kalau Tuhan yang menyertai kita. Dalam kekristenan kita percaya kalau Allah ada dalam jalan-jalan kita, maka ada saja keberuntungan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dia akan mereka-rekakan setiap jalan untuk membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Belajar mengikuti kehendak Tuhan, jangan mengikuti emosi kita, jangan mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Belajar diproses oleh Tuhan, jangan lari dari proses pendidikan Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari siapa yang dapat dikatakan pribadi yang mengenal Allahnya. Yang pertama, orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Hidupnya tahu betul, tidak mau melenceng ke kanan dan ke kiri. Sekalipun di hadapannya ditawarkan 1001 cara untuk membuat dia naik dari kehidupannya, seakan-akan naik dengan jalan-jalan pintas, dengan cara-cara yang tidak halal. Tapi izinkan malam hari ini saya mengingatkan setiap kita, promosi itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang membukakan pintu, tidak ada satu orang pun dapat merendahkan, tidak ada satu orang pun dapat menutupnya. Tapi sebaliknya, jika Tuhan bilang kau tidak akan pernah naik, engkau tidak akan pernah naik, maka tidak ada satu pintu pun yang terbuka bagimu, tidak ada satu pintu pun yang bisa membuka jalan-jalanmu untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, maka biarlah Tuhan yang mengangkat setiap kehidupan kita. Yang kedua, siapa yang dapat dikatakan pribadi yang mengenal Allahnya? Yang kedua saya pelajari, pribadi yang mengenal Allahnya adalah orang yang hidupnya memuliakan nama Tuhan.
Kita tahu betul untuk apa kita ada di muka bumi ini. Alkitab jelas katakan supaya melalui perbuatan baikmu nama Allahmu dimuliakan. Supaya melalui perbuatan baikmu nama Tuhan dipermuliakan. Kita dipilih untuk kita pergi menghasilkan buah. Bukan kamu, Yesus bilang, yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan mengutus kamu untuk pergi dan pergi menghasilkan buah. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kita mengerti orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan. Kenapa kita hidup memuliakan nama Tuhan? Karena untuk itulah kita ada. Kita tahu betul kita ini hanya bejana di pemandangan mata Tuhan. Bejana yang dibentuk dan dipoles sedemikian rupa untuk menjadi indah. Sehingga ketika keindahannya jadi, orang yang melihatnya akan bertanya-tanya bukan, wah bagus banget ini ya potnya ya, wah bagus banget vasnya ya, tapi yang ditanyakan siapa yang membuatnya. Dan pada akhirnya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, Ingatlah akan hal ini. Hanya orang-orang yang kuat di tengah masalah yang akan keluar sebagai pemenang. Bagaimana seorang bisa kuat ketika dia mengenal Allahnya? Bagaimana seorang dapat dikatakan mengenal Allahnya ketika dia tinggal dalam kebenaran? Bagaimana dia dikatakan orang yang mengenal Allahnya ketika dia mengerti bahwa hidupnya ada untuk memuliakan nama Tuhan? Dan yang ketiga, yang terakhir, siapa yang dapat dikatakan pribadi yang mengenal Allahnya? Kita dapat dikatakan mengenal Allah kita ketika kita tidak tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Orang yang tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran adalah orang yang tidak mengerti akan kasih Tuhan. Orang yang tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran adalah orang yang hidupnya tidak mengenal siapa Allahnya. Karena kita mengerti, kita mengenal siapa pribadi Allah kita. Kita tidak boleh hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Betul, sebagai manusia mungkin sebagian besar kita bilang, pendeta saya masih punya rasa takut, saya masih punya rasa khawatir. Saya mengerti, namun jangan sampai ketakutanmu menguasai pikiranmu, pada akhirnya engkau jadi jahat sama orang. Jangan sampai kekhawatiranmu menguasai hatimu sehingga engkau akhirnya hidup penuh dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa takut, kita bisa khawatir, namun jangan tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Alkitab jelas tadi sudah katakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Amin saudaraku. Kita mengenal pribadi Allah kita dan Tuhan pelihara kita. Kita mengenal pribadi Allah kita, karena itu kita percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepadanya, minimal kita tidak tinggal dalam ketakutan. Kalau kita percaya kepadanya, minimal kita tidak tinggal dalam kekhawatiran. Betul kita bisa takut, betul kita bisa khawatir. Jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita. Karena ketika ketakutan dan kekhawatiran menguasai hidup kita, sejatinya kita sedang tidak mengenal pribadi siapa Allah kita. Harusnya kita mengenal pribadi Allah kita. Dia yang mengatakan, akulah Allah Immanuel. Akulah Allah, sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku Allah, sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku menyertai hidupmu. Kalau kita mengenal siapa yang mengatakan itu kepada kita, apa yang kita takuti? Betul di hadapan kita ada masalah, tapi ingat, yang berjalan bersama kita lebih kuat, yang menyertai hidup kita lebih perkasa, sehingga kita bisa bilang, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai pergumulan, aku punya Tuhan yang besar. Karena itu tetaplah percaya. Amin saudaraku. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar, hanya orang yang mengenal Allahnya, Alkitab katakan di akhir zaman dia akan tetap kuat. Bukan cuma kuat, dia akan bertindak. Kalau kita kuat maka respon kita akan bertindak. Kalau kita kuat maka respon kita percaya. Kalau kita kuat maka respon kita akan jadi berkat. Sekalipun masalah tetap ada, karena masalah tidak dapat menahan kita untuk tetap terus melayani Tuhan. Masalah tidak dapat menahan kita untuk tetap terus menabur yang baik. Masalah tidak dapat menahan kita untuk tetap terus bersukacita dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya malam hari ini kita mengerti, jadi pribadi yang mengenal Allahmu. Jadi pribadi lebih lagi yang tahu siapa Allah yang engkau sembah. Engkau menyembah Allah yang hidup. Engkau menyembah Allah yang mau mati menggantikan hidupmu. Engkau menyembah Allah yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Engkau menyembah Allah yang mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku tidak pernah membiarkan engkau. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan biarlah kami mengenal Engkau dan kami menjadi kuat. Ketika kami kuat, maka kami bertindak sehingga masalah tidak menghalangi kami untuk tetap menabur kebaikan. Masalah tidak menghalangi kami untuk tetap terus bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Sehingga setiap rekan-rekan hamba, Sobat Maestro yang dimanapun mereka mendengarkan siaran malam hari ini, hamba-Mu berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jika Tuhan dapati ada ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan di hati dan pikiran umat-Mu malam hari ini, hamba berdoa, cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan gantikan dengan sukacita, Tuhan gantikan dengan kekuatan. Sehingga di hari-hari terakhir ini kami tetap menjadi umat yang kuat karena kami mengenal Allah kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat mereka yang sakit. Oh, hamba percaya firman-Mu disampaikan, disembuhkan mereka. Tuhan nyatakan atas setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran malam hari ini. Mereka kuat dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertindak. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh, campur tangan, kuasa kegelapan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Tuhan, tubuh mereka bukan sarang sakit, penyakit tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Hamba juga berdoa buat Radio Maestro, Tuhan terus perlengkapi, Tuhan terus pakai untuk menyatakan kasih kuasa kemurahan Tuhan dalam hidup umat-Mu. Terpujilah Tuhan, tetap buat kami kuat untuk selalu kami mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.